Pergunakanlah kesempatan untuk mengenal Tuhan. Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada kesempatan hari ini, kita membahas tokoh yang bernama Felix. Mungkin dari Anda ada yang bernama Felix ya. Tapi kisah hari ini adalah tentang kegagalan. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari sejarah Felix ini. Kita pertama kali bertemu Felix pada Kisah Para Rasul bab 23 ayat 24. Felix adalah seorang wali negeri, atau zaman kita mungkin dapat disamakan seperti seorang gubernur. Nah, sebelum kita membahas Felix, ada baiknya kita paham dahulu konteks terkait Paulus di saat itu. Karena sejarah Felix ini erat dengan sejarah Paulus di masa itu. Dari Kitab Para Rasul bab 21, setelah Paulus kembali ke Yerusalem, orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan Saduki, berniat menghukum Paulus. Sampai mereka mengizinkan 40 orang assassin atau pembunuh yang rela menukar nyawa mereka demi membunuh Paulus. Mereka rela diri mereka mati asalkan Paulus juga mati. Mereka meminta kepala pasukan untuk mengatur pertemuan antara Paulus dengan Dewan Sanhedrin sekali lagi, untuk seolah-olah ingin mendengar pembelaan Paulus lagi. Mereka telah berencana untuk membunuh Paulus di pertemuan itu. Namun Tuhan menyertai hambanya yang setia. Di Kisah Para Rasul bab 23 ayat 16, rencana jahat ini terdengar oleh keponakan Paulus yang segera memberitahukan rencana jahat ini kepada Paulus. Kemudian Paulus memberitahukan juga kepada kepala pasukan. Setelah mendengar kabar ini, kepala pasukan mungkin merasa tugas menjaga Paulus menjadi berat. Sehingga kepala pasukan mengirimkan 200 orang prajurit, 70 pasukan berkuda, dan juga 200 pasukan bersenjata lembing untuk menjaga Paulus dengan selamat kepada wali negeri Felix di daerah Kaisaria. Nah, disinilah kita bertemu dengan Felix. Paulus menjadi tahanan Marcus Antonius Claudius Felix, namanya cukup panjang ya teman-teman, yang memerintah sebagai wali negeri atau gubernur di daerah Kaisaria pada tahun 52 sampai 58 Masehi. Arti nama Felix adalah bahagia atau sukses. Namun, karakter dan tindakan Felix ini tidak baik. Felix terkenal kejam dan senang menerima suap. Oke, sekarang mari kita baca sejarahnya di Kisah Para Rasul bab 23 ayat 22 sampai 27 ini. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi setelah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Teman-teman, wali negeri Felix ini memperlakukan Paulus dengan baik. Tadi tertulis Paulus ditahan sebagai tahanan ringan, di mana sahabat-sahabatnya dapat datang mengunjungi dan melayani Paulus. Juga adalah kesempatan luar biasa untuk bisa berjumpa dan bercakap-cakap dengan Paulus. Hal ini juga yang dilakukan oleh Felix bersama istrinya Drusilla. Namun segera kita ketahui isi hati Felix. Di ayat 25 tadi tertulis, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukup."
Pastinya perkataan Paulus ini menegur tindakan-tindakan Felix yang kejam dan korup. Juga kemudian di ayat 26 tertulis bahwa Felix sering bercakap-cakap dengan Paulus. Namun tujuannya bukan untuk belajar atau memahami firman. Namun Felix berharap mendapat uang dari Paulus. Teman-teman, Felix mempunyai kesempatan selama 2 tahun. Ia adalah orang yang kenal jalan Tuhan, tadi dikatakan di awal tadi ya. Tapi selama Felix menaruh atau tetap Paulus dalam penjara, ia tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Sehingga akhirnya ia digantikan oleh Porcius Festus. Tidak tertulis lagi bahwa Felix menjadi pengikut Kristus. Bahkan tidak tertulis Felix bertobat. Hal terakhir yang tertulis di Alkitab soal Felix adalah perihal Paulus, tawanannya yang diwariskan kepada Festus. Di Kisah Para Rasul 25 ayat 14. Teman-teman, renungan kita hari ini berfokus pada hal untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saat hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Saat Anda membaca renungan. Saat Tuhan berbicara kepada Anda. Lembutkanlah hatimu dan terimalah kasih-Nya. Bertobatlah dan tinggalkan dosa. Perdalam relasimu dengan Roh Kudus. Karena Ia begitu rindu untuk semakin dalam, semakin intim dengan dirimu. Jika Anda selama ini belum mau serius untuk berelasi dengan Tuhan dan hanya ke gereja saat Natal Paskah ya, atau Anda belum mau bergabung dengan komunitas, inilah saatnya ketika Tuhan mengingatkan Anda lagi, dan segeralah bertindak. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan seperti Felix. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Kadang Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua.